Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Baku Dapalai dan Kakak Eka dalam pertemuan yang ke-17. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, di saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar firman yang akan kami baca dan kami dengar ini dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab dari Injil Matius pasal 25 ayat 35 sampai 46. Injil Matius pasal 25 ayat 35 sampai 46. Adik-adik akan baca secara mandiri, lalu melanjutkan untuk menonton video ini lagi. Nah, adik-adik, subpokok bahasan kita di hari ini adalah tentang bentuk misi dan pelayanan gereja. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang bentuk-bentuk misi gereja. Apakah adik-adik masih ingat tentang misi gereja? Ya, benar. Misi gereja adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai cita-cita yang dinyatakan oleh Yesus bahwa semua umat manusia harus diselamatkan. Nah, apakah adik-adik tahu apa saja bentuk-bentuk misi gereja? Ya, dalam kehidupan bermasyarakat, bentuk-bentuk misi gereja itu meliputi semua aspek kehidupan, yaitu aspek rohani, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang bentuk-bentuk pelayanan gereja. Apakah adik-adik tahu bentuk-bentuk pelayanan gereja itu seperti apa? Ya, bentuk pelayanan gereja yang pertama adalah marturia atau kesaksian. Kita dapat bersaksi kepada orang lain atas segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan melalui sikap hidup dan tutur kata kita yang benar. Bentuk pelayanan gereja yang kedua adalah koinonia atau persekutuan. Adik-adik, dalam kehidupan bergereja, saat kita bersekutu dengan jemaat lainnya, maka kita akan saling memperhatikan satu sama lain, serta dapat saling mendukung dan menguatkan. Lalu, bentuk pelayanan gereja yang ketiga adalah diakonia atau pelayanan. Diakonia berarti memberi pertolongan dan pelayanan kepada seluruh umat dalam kehidupan bergereja. Nah, adik-adik, untuk pembahasan yang ketiga, adik-adik akan tahu bagaimana sikap anak dalam melaksanakan misi dan pelayanan gereja. Contoh sikap anak dalam melaksanakan misi dan pelayanan gereja adalah ketika anak di sekolah, di rumah, atau di mana saja, anak-anak selalu menampakkan shalom Allah melalui sikap mereka. Nah, ada contoh di sini. Rajin berdoa dan beribadah seperti gambar ini nih. Selain itu harus sopan santun kepada orang lain. Yang ketiga, kita juga harus patuh pada nasihat orang tua. Ketika anak berbuat salah dan dinasehati oleh orang tua, maka anak itu harus mendengar nasihat orang tua dengan baik dan mau untuk merubah perilakunya yang tidak baik. Seterusnya, kita tidak boleh bertengkar atau berkelahi. Ya, anak-anak yang mungkin pernah berkelahi dengan temannya, mulai sekarang tidak boleh berkelahi lagi. Dan yang paling penting, anak-anak juga harus rajin belajar. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini boleh selesai. Sekarang mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini yang terus mengajar kami untuk selalu melakukan misi dan pelayanan gereja di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati anak-anak kecil 2 ini di dalam pendidikan mereka, ketika mereka ada di sekolah maupun ketika mereka ada di rumah. Kiranya mereka selalu diberikan kesehatan, kepintaran, hikmat kebijaksanaan, agar dari kehidupan mereka terpancar kasih Tuhan. Tuhan Yesus mau memberkati orang tua mereka dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kiranya mama dan papa selalu diberikan kesehatan, kekuatan, berkat dari Tuhan untuk melakukan semua hal yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Tuhan Yesus mau memberkati kakak pengasuh juga di dalam tugas dan panggilan mereka. Kiranya kesetiaan selalu mereka miliki, dan kiranya mereka juga dapat terus melayani dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus berkati Indonesia ini, berkati kota Ambon, agar selama pandemi virus COVID-19 ini kami tetap sehat dan kami dapat bijaksana untuk menjaga kesehatan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya, amin.